aja. Maskal? Ya. Maskal tuh kenapa dipanggil Maskal? Sebenarnya bawaan dari kampus dulu itu. Jadi ada satu saat tuh di kampus hampir semuanya dipanggil awalannya Mase gitu. Siapa aja dipanggil Mase gitu. Lama tinggal beberapa orang yang melekat. Ya, salah satunya gua gitu. Jadi awalnya di kampus. Nama Maskal tuh namanya siapa? Nama aslinya? KTP. Oh, KTP aja. Gak usah diomongin. Nama aslinya siapa? Jawa sekali, Kelik lah. Oh, Kel tuh singkatan dari Kelik. Iya. Emang dulu Anda kuliah di mana, Pak? Emang perlu? Karena dipanggil jadi Mase gitu. Ya, salah satu kampus di Cikini lah. Oh. Ya, Cikini itu tiga, belakang tim situ. Udah jelas banget ya. Jurusan apa, Mas? Seni rupa. Seni rupa. Oke. Kenapa dulu memilih seni rupa? Karena yang gue seneng aja waktu itu. Gue pengen kuliah yang gue seneng aja, tidak ngejalaninnya gitu. Seni rupa murni ngambilnya, Mas? Murni. Seni murni. Lepas ini. Motor apa dulu, Mas? Yang pertama kali lo oprek gitu? Dulu kalau yang motor lama CB dulu. CB tahun 73. CB cepet dulu. CB cepet. Emang gue nyarinya yang setahun bukan setahun sih. Emang gue nyarinya yang sama kampus sama 73 juga. Oh iya. Orisinil tuh, Mas? Menuju orisinil sih waktu itu. Enggak. Habis CB waktu itu pengen nyari lagi yang naik CC yang gedean gitu. Tadinya pengen CB juga. Bukan pengen CB juga sih. Apa ya 200 cc gitu waktu itu. Saat itu mau naik CC. Ngobrol-ngobrol di depan kampus, ngobrol-ngobrol sama temen gue tuh. Apanya gitu. Kesebut lah itu Pinter Mercy itu waktu itu. Pinter Mercy kebetulan ada kenangan selintas gitu lah sama Pinter Mercy gitu. Oh yang ini. Oh waktu itu pernah nih saudara gue nih kayak gitu. Akhirnya udah tuh. Nyari itu Pinter Mercy itu. Nyari Pinter Mercy sampai akhirnya mungkin bisa jadi satu chapter waktu itu di kampus tuh. Awalnya dari situ. Dari 1, 2, wah lama-lama akhirnya pada banyak yang suka, banyak yang pengen. Udah banyak jadinya waktu itu di kampus tuh. KZ200 tuh. Iya. Intervensi. Iya. Buat skateboard apa gitu? Imo. Wah, Ya metal pasti scream sih. hardcore apa ya sebenarnya? Binter yang ini tuh yang kuning ini, Mas, yang lagi kuning ini. Iya. Semuanya udah pada hilang. Ini nih, satu-satunya yang masih gua Mulai lagi. di antara semuanya ini gua yang masih pakai. Oh, iya. Yang lainnya udah upgrade kayaknya. Gue masih sini-sini aja. Sialan banget. Binter Messi tahun berapa sih? Punya gua tahun 84. Itu CDI. Jadi ya 84. Kalau Binter tuh penyakitnya apa, Mas? Binter sebenarnya penyakitnya sih yang ngerjainnya jorok. Yang ngerjainnya cowok? Iya. Maksudnya? Karena Binter itu kalau menurut gua ya, itu nggak semua orang bisa megang mesin Binter. Mesti yang memang dia dari awal tuh memang ngulik itu terus gitu. Ngulik itu terus. Akhirnya dia megangnya itu terus, dia jadi apal gitu sama mesin itu. Ketika dia pegangannya nggak itu, ngoprek itu, ada aja nih yang kurang. Ada aja gitu. Berarti Terus ini mesin. di mesin. Kita bicara mesin ini. Mesin. Terus dia kalau nggak pakai yang spare part yang ori di mesin tuh ngaco mesin.
Ada aja deh. Ada namanya nggak sih? Oh ada. Siapa nih namanya? Dulu setiap yang punya di kampus tuh harus ngasih nama motornya. Jadi semua binter yang ada di kampus tuh punya nama. Oke, mantap. Ini cewek cowok? Cowok. Siapa namanya? Karena waktu itu seneng suara yang gede, makanya gue namain Bledek nih. Hah? Bledek. Bledek. Namanya Bledek nih. Kayak petir gitu Bledek. Petir kan sebelum Bledek, petir dulu baru geledek gitu kan. Ya kalau bahasa Indonesia geledek. Gue tau namanya Bledek aja. Oh Bledek ya? Ya. Kalau yang CB namanya Gagak Rimang. Gagak Rima. Iya, Gagak Rimang. Oh, Itu kudanya Yakin Selo kalau nggak salah. Ngeri mau itu ngeri. sejarah. Nah, Yakin Selonya kan nangkap petirnya. Jadi Bledek. Nah, jadi Bledek nih. Nyambung ya. Iya, orang ini. Oh Mas Kal mau kayak gitu? Terus awalnya Mas Kal bikin si coba-coba custom ini gimana? Itu ya waktu itu kan suka ngoprek gitu ya. Waktu itu suka ngoprek. Belum punya bengkel tuh. Kesana kemari tuh kalau mau ini ke tinggal knalpot ke mana lagi gitu, nyari sendiri gitu, jalan ke sono bikin ini, sono bikin gitu dulu. Terus akhirnya ini mah bisa nih, sendiri bisa kali nih gitu kan. Udah mulai tuh beli gerindaan tuh, alat pertama tuh beli gerinda satu, udah tuh mulai tuh. Itu di kosan temen gue tuh Tahun berapa tuh? di daerah Kalipasir. Itu sekitar tahun 2008 2009 lah. Buset. Paling gue inget tuh waktu itu kan masih zamannya ini ya, blok ya. Masih zamannya blok tuh. Itu Keduk lagi mulai juga tuh. Keduk itu lagi mulai juga. Gue inget banget tuh bikinan dia yang binter yang kayak model apa ya? Klasik gitu, warna biru apa gitu. 2008 Mas. Itu sama ada tuh dia bikin cup juga tuh waktu itu. Street Cup. Enggak street cup. Waktu itu street cup belum. Masih Copi Cup waktu itu. Kan kalau nggak salah sih boomingnya Copi Cup dulu waktu itu. Baru street cup. Terus 2008. Terus motor yang pertama kali 2008 2009 tuh masih di kosan temen gua tuh kalau nggak salah. itu Mas Kal ngerjain motor sendiri apa orang temen udah minta tolong Mas Kal gitu kan? Iya, temen ada. Udah komersil bisa dibilang. Belum. Baru minta tolong. Iya, baru buat seneng-seneng bareng Intinya aja Anda gitu. pembelajaran gitu ya. Buat seneng-seneng bareng aja waktu itu. Lalu Anda mulai komersil. Nggak komersil juga sih. Kalau komersil udah kaya sekarang. Ini apa ya? Anjir namanya kalau komersil. Enggak, Mas Kal mulai kayak ini bisa nih. Gue dapet duit dari sini. No. Tahun berapa? Itu gue buletin aja 2010 kalau nggak salah. Gue buletin aja ya. Iya, biar gampang ingetnya gitu 2010 gitu. Oh, 2010. Terus kenapa namanya coba-coba custom? Ya karena awalnya dari coba-coba, udah gitu aja. Berarti lo nggak ada basic, lo mau sekolah motor apa enggak? Nggak ada. Atau lidak berarti Mas? Apanya? Ya bisa ngoprek-ngoprek giniannya. Nggak ada lu ngambil license apa gitu enggak kan? Enggak. Kalau kerja konstruksinya apa-apanya nih? Ya semuanya yang ada di CCC ini. Bukan kerja konstruksi, itu terlalu berat tuh bahasanya. Ngopreknya atau Ya. iseng-isengnya gitu tuh memang gue waktu dulu di kampus itu memang walaupun gue seni murni tapi gue dulu suka ngerjain bikin set begitu dulu, set teater kayak gitu bikin apa gitu emang. Untuk hitung-hitungan membangun sesuatu itu. Iya, dari situ. gue memang suka waktu itu dan suka dapat kerjaan kayak gitu. Nah waktu itu kan pas saat itu mulai banyak tuh acara-acara kan, mulai nongol lah acara-acara buat apa itu custom motor gitulah. Ada beberapa
temen gue ngajakin gitu kan buat ikut di situ gitu kan. Nah waktu itu gue berapa kali gue tolak karena gue waktu itu merasa gue belum ada sesuatu yang bisa gue kasih gitu lewat oprekan gue ini gitu. Jadi lu masih dalam tahap mencari, belum pede Iya. gitu masih? Bukan belum pede sih, tapi gue mau ngasih apa nih ke orang-orang nih gitu. Yang jadi ciri khas lu apa nggak harus gitu? Apa lu ngerasa Nggak. belum ada yang bisa lu kasih gitu? Gue kalau ngomongin ciri khas kayaknya tinggi banget nih. Sesuatu aja lah gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa gue kasih gitu ke orang-orang Buat di gitu. pameran-pameran itu. Iya, kayak gitu. Karena secara sadar nggak sadar tuh gue tuh kayak punya tanggung jawab seni gitu. Tanggung jawab moral, tanggung jawab seni. ya tanggung jawab seni secara moral gitu. Oh. Taniral. Taniral, benar. Macuk. Terus sampai akhirnya Mas Kel ngerasa gue mau nih join movement ini untuk kasih karya. Itu sekitar tahun 2000, itu pertama. Motofest tuh 2000 berapa tuh? Itu Motofest 2000 berapa tuh? Ini Ya itu pertama kali tuh gue. 2016 Mas. 2016. Ya di pantek gak bisa diambil. Ya udah, biarin nih. Ini Itu the moment itu of first. pertama kali gue ikut itu tuh. Motor yang mana Mas? Itu waktu gue lagi touring tuh, gue lagi di mana waktu itu ya? Lagi di Pacitan di mana gitu. Ditawarin itu, langsung gue udah ayo. Gitu. Karena gue kayaknya ada nih sesuatu yang bisa gue kasih nih ke orang-orang gitu. Terus Anda turunin yang mana? Itu di Senayan itu. Oh, motornya yang mana? Oh. Ya ini, Bledek nih. Oh, berdek. Ada si Bledek, terus waktu itu ada Honda XL, ada SR juga waktu itu. Ada Punya rekan-rekan yang kesini semua tuh. iya, ada 1, 2, 3 waktu itu. Banyak Mas. Orang dikasih boot waktu itu kan. Jadi kan bebas mau bawa berapa aja. Oh, itu gratis loh. Gratis. Wow, berarti Anda diundang, terpilih. Iya, diundang. Kan begini aja ya udah begini. Nah, setelah jadi motor jadi kelihatannya panjang. Push. Tapi saya Gua nggak tahu ya sepengamatan mata orang awam Mas. Kayak banyak yang bilang gaya lo tuh gaya street enduro. Lu setuju Mas? Sebagai father of Triple C ini, biar serius dikit ya, bercanda bu. Ya street enduro kan sebenarnya gua yang ngasih itu sebenarnya. Oh Anda? Iya. Ada akinya nggak? Woi, Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh street enduro tuh Mas Kel. Maksudnya biar gua gampang aja ngomongnya. Oh, motor gini kalau ada ditanya alirannya apa sih gitu. Ntar gue bilang ini tapi kok gini, gue bilang ini tapi gini, ya udah gue bikin nama sendiri gitu. Street enduro itu sebenarnya karena di situ tuh gue gabung tuh, gue suka trail, gue suka chopper, gue suka scrambler, nah itu gue simpulkan jadi satu motor gitu. Oh. Gitu. Nah itu kan keberagaman dari berbagai jenis motor bukan musik. Iya. Makanya tadi gue bilang tuh nggak bisa di musik doang. Jadi lebih ke beragamannya yang gue ambil tuh. Oh jadi intinya street enduro itu lahir karena hasil dari penggabungan suka-sukanya Mas Kel. Iya. Ya, Keberagaman yang gue suka ini nih. Jadi satu motor. Iya. Biasanya tuh yang begitu yang gue bawa nih, yang gue bawa misalkan mau ditampilin di mana gitu. Itu justru yang bukan bikinan yang pesanan gitu, bukan biasanya. Emang lu bikin khusus? Gue bikin khusus. Kayak misalkan punya lo gitu ya, ada motor lo nih. Kebetulan gue punya konsep nih di motor ini nih. Iya. Kai, gue pinjam motor lo ya. Gue acak-acak, nanti gue balikin lagi ke aslinya tanpa gue las. Nah biasanya gitu gue. Bisa gitu. Marketingnya sangat menarik. Karena gue mikirnya gini, kalau gue nunggu
nunggu orang yang klik sama Konsep ya gitu, nggak jalan-jalan. nggak jalan-jalan gitu. Siapa yang mau gitu gitu. Dapur Nah, jajan akhirnya- sudah terbongkar. Akhirnya gue mensiasatinya begitu. Nah itu memang kalau dilihat secara pengerjaan gitu, gue diginiin doang gitu, mikirnya yang lama. Jadi motor-motor yang Mas Kanta beli itu khusus dedicated dibuat untuk pameran itu, Ya, bukan motor customer lu. bukan. Wow, sih baru tahu guys. Oh. Terus kalau yang kayak gini-gini nih, guys ceritain dulu bentuknya macam-macam berarti. Enggak, memang enggak. Karena gue memang misahin mana yang ideal CCC, mana yang enggak gitu. Karena mau nggak mau memang yang di sini adalah ini motor mereka gitu. Mereka mau diapain? Ya itu motor lo gitu. Kecuali dapat yang memang sama-sama klik gitu. Ya udah ayo gitu. Mas Kel ngasih arahan juga kan, apa kayak cuma ngerjain aja? Ngasih kalau itu ngasih. Yang lain rapi-rapi ya, buset siap kontes yang lain. Salah satu misi gua. Idealisme gua tuh. CCC itu adalah rumah buat gua. CCC adalah rumah, adalah idealisme, adalah kekeluargaan. Jadi CCC itu dibangun atas dasar itu. Makanya kalau lo tanya akan kemana? Atau akan terus apa enggak? Ya akan terus gitu. Akan terus ya? Ya akan terus. Karena memang dari awal tuh itu gitu. Jadi gua kalau di bengkel tuh ya, ini hiburan gua gitu. Nggak ada wah gua harus kerja nih gitu target, enggak. Seneng lu? Iya sih, emang gitu. Jadi akan terus dikerjakan terus ya? Karena senang? Ada yang terkait, bahkan gue malah pengen misalkan gitu ya, gue pengen punya tempat sendiri khusus buat ini gitu. Nah ini udah kan? Khusus buat idealis maksudnya. Hanya motor? Motor. Untuk idealisme aja gitu. Dan mungkin kalau itu terjadi nggak sebanyak ini paling sebanyak ini? Iya paling setahun cuma berapa. Karena memang mesti yang idealisme banget. Yang lu banget. Tapi kalau dapur nggak ngebul gimana? Makanya itu gue pisahin gitu, mana yang idealis, mana yang enggak gitu. Gue harus apa ya? Gue kayak harus merasa fair sendiri gitu sama diri gue gitu. So, kalau saat ini kondisinya gimana? Masih setengah-setengah? Kondisinya udah ke situ, udah ke arah situ. Makanya tadi kan kalau ada apa malah undangan buat dipajang itu kan, gue ngakalinya begitu. Solusinya untuk saat ini. Ya, dan bahkan kadang-kadang setelah gue gituin malah suka dianya gitu, yang punya. Terus kalau kayak gitu gimana? Dibayar nggak konsep? Enggak. Mas Kal kasih gitu aja? Wow, karena dia udah membantu gue juga. Dengan mempercayakan motornya ke Mbak. Iya. Siapa tahu dia makelar motor? Kecuali ada part-part atau ada lebih didetailin lagi, lebih diseriusin lagi, nah itu baru. CC ada rumah terus, ya makanya nih bengkelnya kayak gini bentuknya. Ada topeng, speaker, ada gitar. Homi ya? Homi, gue pengen punya bengkel yang di rumah. Bukannya malah nggak enak pas tempat kerja sama tempat menjadi satu? Gue malah pengennya kayak gitu. Ya mungkin kalau punya tanah gede itu ada satu sendiri yang khusus buat idealis. Dalam lingkungan rumah. Jadi nggak jauh-jauh ya? Iya, bukan di ruang tamu, bukan. Ya misalnya ini rumahmu, Ya. ini bengkelmu sini. Nah. Tapi dalam contoh area lu. Iya, kayak gitu. Oh, idaman itu gue.
Iya sih enak sih. Terus Mas Kel kepikiran akan cari regenerasi nggak sih untuk semua ini atau kayak lo santai aja? Santai aja sih Mas. Karena ya idealisme kan nggak bisa dipaksain, kecuali ketemu sama yang sama gitu ya. Karena di perjalanan bengkel ini tuh ternyata gue lebih berat idealismenya daripada nyari duitnya. Tuh yang makanya gue gini aja. Itu bisa dibilang apa ya? Dengan diri lo sendiri nggak sih mobil? Idealisme dengan diri lo sendiri berarti? Iya. Konfliknya kan? Iya. Ya mungkin itu tuh efek kuliah kesenian begitu. Nggak semua sih, tapi mungkin gue kesangkut di situ kan. Jadi kayak terlalu deep banget pikirnya ya. Gue kesangkut dan tapi setelah lama-lama gue pikir ya memang kayaknya posisi gue di situ. Gitu. Berapa kali ya kayak ngelihat yang lain kayak gitu, oh gini. Dulu awal-awal masih yang sana begini, wah sana begitu. Lama-lama oh pencapaiannya memang beda-beda gitu. Oh si ini dia pencapaiannya tuh gini nih arahnya kayak gini. Oh arah gue ternyata nggak ke sana nih, arah gue ke yang sini nih kayak gitu. Dan ya enggak aja gitu. Lo aja. Terus Mas Kel kenapa sih suka pakai topi hansip? Murah. Gue pakai topi rusak mulu ya. Oh kan, gue kira lo mau ada kesan apa gitu, enggak ya? Jangan, nanti terlalu berat, jangan. Sok banget ntar gue. Itu off the record aja. Udah nge-record, bisa Mas. Lagi ya? Mas Kel bisa gambar? Sedikit lah. Huruf C yang jelek itu di kaki itu. Apakah Bang Scotland juga bisa? Saya ada sayapnya itu ya? Iya. Tapi itu justru memang sengaja gue bikin begitu. Biar gampang. Biar gampang ditiru-tiru. Biar gampang dibikin gitu. Bukan malah mau ciri khas enggak ya? Enggak. Biar gampang ditiru. Justru kalau mau bacak aja gitu. Selama lo ternyata lo bisa apa namanya? Bisa menemukan kebahagiaan dengan bacak itu, bacak aja gitu. Gak masalah ya? Gak masalah. Memberi kesenangan sama orang itu gede loh feedbacknya. Feedback. Terus ada yang nanya nih Mas, ada yang nanya. Kayak lo kan suka ke Mas Kel tuh, itu dia mahal nggak sih? Terus khusus Binter ya? Gimana nih menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat? Dulu ada tuh kayak gitu tuh, wah. Emang waktu itu emang Binter mulu kan di sini kan. Sebenarnya sih enggak, motor apa aja. Matic juga ayo-ayo aja gua mah. Motor apa aja sebenarnya. Tuh. Jadi rumor itu tidak benar ya? Enggak. Karena kebetulan Mas Kel pakai Binter, terus banyak anak-anak yang taunya lu Binter. Iya, gitu aja dulu. Saya bilang Mas Kel tidak membatasi siapapun yang datang ke sini ya? Iya. Kalau ada yang mau custom mobil gimana Mas? Coba-coba kar berarti ntar ada. Panjang lagi perjalanan. Panjang lagi. Nggak pakai backsound? Nggak masalah.